Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu, bapak, karyawan, karyawati, pengunjung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa bersama-sama untuk mendengarkan kabar binroh bareng ngaji bersama binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Semoga bermanfaat dan saat ini kita masih diberikan bisa menghirup udara segar. Untuk itu mari kita selalu berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini telah memberikan kepada kita semua sebagai umatnya, yaitu memberikan ajarannya yang berpedoman pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu pendengar kabar binroh yang berbahagia, telah kita maklumi bersama bahwa setan pernah bersumpah untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan menggodanya dari segala arah, baik depan, belakang, kanan maupun kiri. Rumah sebagai tempat kita berteduh dan bermukim pun tidak lepas dari target setan. Dengan segala cara dan upaya, setan ingin menjadikan rumah kita sebagai sarang kemaksiatan dan dosa. Bahkan, setan tidak pernah menyerah untuk menggoda manusia sebelum berhasil menjerumuskan mereka dalam kubangan dosa. Bapak Ibu, pendengar kabar binroh yang berbahagia, pada pagi hari ini Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu memberikan tausiah yang berjudul Rumah-rumah yang tidak dimasuki setan. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali apa yang disampaikan tadi sebagai pertanyaan yang mengganjal dalam benak kita adalah, adakah rumah-rumah yang tidak akan dimasuki oleh setan? Jawabannya adalah ada. Di antara rumah-rumah tersebut adalah yang pertama, rumah orang yang selalu menjaga kebersihan dan berzikir. Islam agama yang bersih dan mencintai kebersihan. Islam menganjurkan umatnya agar selalu berpenampilan bersih, baik yang bersifat lahir maupun batin. Seorang muslim dituntut selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, takutlah kalian terhadap dua perkara yang menimbulkan laknat. Kemudian para sahabat bertanya, apakah dua perkara itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, yaitu orang yang buang hajat di jalan umum atau tempat mereka berteduh. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kabar binroh yang berbahagia, seorang muslim hendaknya selalu menjaga kebersihan rumahnya dan memenuhinya dengan zikir kepada Allah, sehingga hati dan rumahnya dijaga dari setan yang terkutuk. Allah juga selalu menurunkan rahmat dan ketenangan kepada mereka. Allah berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd
ayat 28. Kemudian yang kedua adalah rumah orang yang selalu rukuk dan sujud. Rumah yang penghuninya rajin menunaikan sholat sunnah akan menyebabkan setan lari terbirit-birit dan menjauhi darinya. Karakteristik mereka adalah sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Taubah ayat 112 yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang rukuk, yang sujud. Bapak Ibu yang berbahagia, rumah-rumah mereka senantiasa dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud hingga kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Kemudian yang ketiga adalah rumah orang yang jujur dan menepati janji. Kejujuran merupakan faktor utama seseorang untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ia adalah dasar utama dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam hal ini, rumah Rasulullah adalah teladan bagi kita semua. Karena rumah beliau terkenal dengan rumah kejujuran. Bahkan saat sebelum diutus menjadi Rasul pun, beliau dikenal dengan julukan As-Siddiq, jujur dan al-amin, dapat dipercaya. Hanya dengan keimanan yang benar dan tulus, kita akan mampu membangun sebuah rumah yang berhiaskan kejujuran dan menepati janji. Inilah yang menyebabkan setan enggan masuk ke dalamnya, karena merasa terganggu dan tidak ada ruang sedikit pun baginya untuk merusak kehidupan orang mukmin yang disifati Allah dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 23-24, yang artinya di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah janjinya, supaya Allah memberikan kebalasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu pendengar kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah rumah orang yang hidangan makanannya halal. Islam memerintahkan kita agar menjaga kesucian rumah dari makanan yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Bila kita menjaga rumah dari makanan yang haram, berarti kita telah membentenginya dari sergapan setan dan tipu muslihatnya. Dan sebaliknya, bila kita memasukkan barang haram dalam makanan kita, setan akan memangsa dan menyerang rumah kita. Bahkan doa kita juga tidak akan dikabulkan, karena Allah adalah zat yang baik dan Dia hanya menerima hal-hal yang baik. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang berbahagia, Allah berfirman yang artinya, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh dinaikkannya, dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Quran surat Al-Fatir ayat 10. Kemudian yang kelima adalah rumah yang dihuni oleh istri solehah. Istri solehah adalah istri yang menjadikan takwa kepada sebagai simbol kehidupannya. Ia selalu taat kepada suaminya dan menjaga hak-haknya. Tak pelak lagi ia termasuk faktor kebahagiaan hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 4 perkara yang menyebabkan kebahagiaan, yaitu istri solehah, tempat tinggal yang luas,
tetangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. Dan 4 perkara pula yang menyebabkan kesengsaraan, yaitu tetangga yang jahat, istri yang jahat atau tidak solehah, rumah yang sempit, dan kendaraan yang jelek. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bapak Ibu pendengar kabar Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, selain 5 ciri di atas, masih banyak sebab-sebab lain yang membuat rumah kita aman dari serangan setan. Di antaranya ialah rumah orang yang menjaga rahasia, rumah orang yang menolak perbuatan bid'ah, rumah orang yang tawadu, dan rumah orang yang selalu taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu menaburkan rahmatnya kepada kita semua di dalam rumah-rumah kita dan melindunginya dari segala bentuk kejahatan setan, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.